Sebagian pengurus cabang nasional membuka kader di atas. Kita bertugas membuka atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Al-mukarramun para ulama yang saya hormati serta hormati, Gurunda kita bersama yang mulia Gus Allama Al-Udud Siddiqi yang sudah merawat agar di tengah kita, yang juga saya takdimi serta hormati, juga rombongan dari pusat dan juga PW juga saya hormati, pengurus cabang Jamiah Ikhlas Gajah tim Bintaro Sumenep juga saya hormati, beserta seluruh jajaran pengurus, juga seluruh praktisi yang hadir, juga calon praktisi yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini juga saya hormati. Berjalannya marilah kita menetap juga berpuji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam yang sangat berbahagia ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita berkumpul dan bertatap muka di tempat yang insyaallah membawa ini dalam rangka kegiatan belajar dan berusaha untuk aktivitas baru yang tentunya ini semua berkat nikmat sempat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kita wajib bersyukur. Kedua kalinya saudara beserta salam mudah-mudahan berkat berdua dikatakan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan adanya beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin seluruh praktisi dan dalam praktisi yang saya hormati, kegiatan kabar dan ijazahan pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan terlaksana dengan tujuan acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan walawatan dan maras JRA, acara yang ketiga sambutan singkat ketua PC JRA Sumenep, dan acara yang keempat yaitu ijazahan dan tausiah khusus dari Yang Mulia Gus Allama Al-Udud Siddiqi, dan yang terakhir penutup atau doa. Marilah kita ke acara pertama yaitu pembukaan. Marilah buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan umur Quran. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadiyat wa ala sunnatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lawatan dan naruh jaraah yang dalam hal ini akan dipandu oleh Yang Mulia Ustaz Jadi. Waktu dan tempat kami aturkan. Suara emas sendiri. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Subhanal Waton dan Al-Qur'an. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jalan watan, kumpul watan minal iman, wala takun minal iman. Irhatu alal watan, jalan watan, jalan watan, jalan watan. Kumpul watan minal iman, wala takun minal iman. Irhatu alal watan. Indonesia biladi, anta unwanul baqamah. Kullu man yatika yawman tabihan yalqa imama. Kullu man yatika yawman tabihan yalqa imama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau banjir martabatku. Siapa datang mengancam
tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Bersama Nahdlatul Ulama di Jamia Rukyah Aswada, lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami, kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan, menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridha Allah, bekal kita ke akhirat. Semangat mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa, bersama Nahdlatul Ulama di Jamia Rukyah Aswada, lahirlah pejuang sejati, berilmu, beradab dan bertakwa. Al-Quran dakwah kami, kami berjuang, kami militan, taat pada sang guru, membantu para marki menggapai kesembuhan, menuju kebahagiaan. Jangan menyerah, jangan mengeluh, Allah bersama kita. Perangi kemaksiatan menuju ridha Allah, bekal kita akhirat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan singkat Ketua PKDRA kepada yang terhormat Al-Ustaz Suhail Sabar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yusrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in amma ba'd. Tentunya sambutan singkat. Kita tentu kondisi Nabi guru kita bersama Mbak Siap Diruduk Sersu Ampun. Nabi Asia beliau karena masih soleh dan semacamnya, itu boleh singkat kepanjangan bisa dipahami tergantung kondisi. Hadirin hadirat sebagai praktisi IRA pesawat yang lama tetapi tetap punya semangat yang baru, juga praktisi baru dan sebentar lagi akan mengikuti ijazah singkat dari guru kita bersama. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disebab Allah menjadi sebab Allah mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, mencukupi seluruh kebutuhan kita, menolak segala hal-hal yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita, juga menjadi sebab Allah menyembuhkan seluruh penyakit kita dan orang-orang yang kita cintai, juga menjadi sebab Allah mengijabah semua
seluruh permohonan kita melalui dakwah Al-Quran, melalui wadah yang bernama Jam'iyah Ruqyah Azwaja. Saya sunatkan itu hanya pimpin bersama. Hadirin hadirat sekedar gola mulyaki dan gola itu berada di depan panjenengan. Saya sedang menjadi keluar lewat. Apa? Eskan lemari ada. Tapi mantan ketua ini. Tetapi kegaula tetap berharap bagaimana kita sebagai praktisi JRA di dalam kevakuman kepengurusan Kadinto tetap bersemangat mendakwahkan Al-Quran melalui ruqyah atau melalui terapi-terapi yang telah diajarkan di Jam'iyah kita JRA di Tersau Sumeneb Kadinto. Dan alhamdulillah malam ini kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerah itu? Kita bisa bersilaturahim dengan kita Allamah Al-Udin As-Siddiqi. Sebenarnya Sumeneb itu tidak punya jadwal cuma karena berbagai hal akhirnya kemudian di-cancel. Tetapi beliau dengan lapang dada, dengan lega hati dan bermurah hati datang ke Sumeneb untuk silaturahim bertemu dengan kita semua. Dan karena hidayah Allah, sesibuk apapun kita pada malam hari ini bisa ditakdirkan untuk datang bersama-sama. Kalau tidak karena hidayah Allah, kita tidak bisa bertemu dengan diri kita. Alhamdulillah, amin amin ya Rabbal Alamin. Semoga hidayah awal ini menjadi semangat kuat kita untuk tetap mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat pertama dan utama. Hadirin teman-teman praktisi yang berbahagia, ini sekedar kita sampaikan yang baru ini ada 10 orang. Jadi kebetulan ada 10 orang, juga laki-laki 6, perempuan 4. Andaikan Gus Ahmad tidak mau datang ke Sumeneb, mungkin tidak ada. Jadi kalaupun waktunya sangat mepet, kemarin kita itu pertemuan di alam kubur, bukan di alam kuburan. Sebab beliau yang menjaga kita baik. Orang bukannya di alam kuburan. Tetapi itu yang terjadi ketika kami ada persoalan mendadak, ketika kami ada persoalan, ada acara apa, kita pasti akan kumpul di Keraton Sumeneb, tempat Keraton di Tersau Sumeneb. Sehingga kemudian alhamdulillah berkah beliau nama Tersau, kalaupun hanya dalam hitungan jam kita bisa berkumpul seperti ini. Itu luar biasa. Sekaligus ini juga kopdar. Jadi mungkin kopdar satu-satunya yang dilaksanakan oleh cabang yang dihadiri mujis kru kita Sumeneb. Jadi kesempatan dari jadi sekali itu saya bisa dapatkan sekarang. Mari kita fokuskan dengarkan dakwah beliau, kasih beliau, tausiah beliau, sehingga semangat kita mendakwahkan Al-Quran tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap berjemaah, tetap berjamaah bersama Nahdlatul Ulama. Sekali itu saya dapat sampaikan dulu yang sekolah hanya ini yang bisa kami suguhkan kepada teman-teman. Tetapi kami berpikir itu lebih dari kodar-kodar sunnah, dari biasa itu. Bukan di pesawat nih. Israel betul saja dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan ketua PG yang sudah kita ikuti bersama. Selanjutnya yaitu kebasahan dan tausiah khusus oleh gurunda kita semua, yaitu Gus Ahmad Al-Udin Siddiqi,
kepada Yang Mulia Gus Alama Oluddin Siddiqi, waktu dan tempat kami aturkan. Ini kurang mahal. Kurang ditekan. Oh iya. Biasanya nggak ada tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. الذي يحب من كان الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الصحة والعافية. آمين. والمنفعة والبركة. والنجاح والسلامة. من جميع الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم الله يجعل هذه الجمعية مفلح السنة والجماعة كالبدر سنة أي إيه في الرسول جمعية مباركة. وأن الله يجعل هذه الجميع كالصحة والعافية ودار التقوى والاستقامة ودار الجهاد والدعوة ودار أهل الخيرات ودار أهل القرآن والسنة بجاه خير البرية الفاتحة. Sebelumnya saya mau tanya dulu yang ijazah mana? Baru. Yang baru. Puan. Ke sini kalau bisa, maksudnya sekiranya bisa melihat saya begini ya. Ada sini Pak. Ada sini. Mendekat. Pokoknya bagaimana cara supaya bisa melihat yang baru terus. Maju. Kenapa belajar mau membantu orang membantu siapa? Diri sendiri. Sudah. Kerugian itu apa? Pengobatan. Yang satunya Al-Quran. Kenapa berukat ke Al-Quran? Kok gak rumah sakit ya? Bayar. Ini yang batin. Mulai batin. Berarti Quran itu tidak bisa membantu penyakit dohir. Kasat mata. Berarti yang tidak kasat mata. Oh gitu. Baik ya hadirin, jadi sebelumnya saya luruskan dulu bahwa dulu ruqyah dilarang, kemudian tidak dilarang. Itu kasus pertama yang ruqyah itu adalah kasus kesengat kalajengking. Jadi penyakit medis. Ya belakangannya aja ruqyah dikaitkan dengan jin. Kalau ngomong jin nggak biasa ya. Terus sekutu. Jadi intinya kita berbuat dengan Quran itu adalah pertama taat kepada Allah dan Rasul. Karena Allah mengaturkan berbuat dengan Quran, mengaturkan kita alaikum bismillahirrahmanirrahim yang asal di Quran. Allah mengaturkan pada Quran berbuat dengan amanu jauh. Jadi kalau kita berbuat dengan Quran, niat kita apa tadi? Taat kepada Allah dan Rasul, bukan sekedar sebut. Ini ya, taat kepada Allah dan Rasul. Itu sembuh dan sembuh. Ya, sembuh dan sembuh. Kita niatnya ada. Tujuannya apa? Sudah berarti telah diajar mayutillah wa rasulah wa ulaika ma'adzina an'amallahu alaihim min nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Hasuna ulaika rafiqah. Nanti kalau kita berubah bukan berarti kemudian. Jadi kalau kita misalkan kita sakit, kita berobat ke dokter atau berobat ke rumah sakit, orang Nasrani, orang Yahudi itu sama, nggak ada bedanya. Jadi perbedaan antara orang Islam dan orang Muslim itu menjadikan aturan atau
mengobati, baik zahir maupun batin, baik zahir maupun baik yang zahir maupun yang mental, yang psikis, bisa mengobati penyakit yakin atau walaupun gratis, bayar gratis. Bayar tuh, nggak apa-apa deh kelas saya ngasih nggak tahu. Bukan saya yang nyuruh bayar ya, mungkin sebelah saya. Jadi aslinya gratis, mungkin saja mungkin bayar. Betul ya. Tapi nanti kalian nggak boleh bertarik, oke? Jadi kalau dikasih alhamdulillah, kalau orang nanti dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih alhamdulillah. Coba saja gitu ya. Siap? Siap, diwassalam Allah. Ya, kita niatnya berobat dengan Quran itu adalah taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, ini sekaligus saya sampaikan kepada praktisi yang lain, kita berobat dengan Quran bukan sekedar terapi. Makanya saya ngaji karena itu penting, yang penting itu udah ngajak orang berobat baik. Ya. Jadi hakikat jika itu yang penting mengajak orang berobat baik, bukan masalah sembuhnya. Kalau sekedar sembuh, kalian nanti bingung bagaimana cara saya menyembuhkan. Kalau sekedar ingin sembuh saja, nanti kalian akan rebutan pasien dengan Ustaz Suhaili. Kalau Ustaz Suhaili kan tembakannya banyak, nggak bisa kerja. Saya hipnosis, pakai kerak, kayak Suhaili pakai jari kotir, jari lintar membelah paha dan seterusnya. Ini apa ya? Ada ibu bisa, ada ibu yang berhak. Tapi bukan itu yang kita maksud. Jiarah itu adalah hanya ngajak orang berobat. Orang kalau tidak mau diajak gimana? Dipaksa lagi, dibiarin. Diberi pemahaman. Iya, kalau nggak mau, sudah kamu kasih pemahaman tapi nggak mau, kira-kira gimana? Biarin. Doakan saja. Ayo doakan. Dipaksa atau didoakan? Nah, jadi saya kira sudah paham ya. Jadi hakikat kita ini sebenarnya bukan mengobati orang, tapi ngajak orang berbuat. Jadi tidak perlu di sini saingan mencari pasien. Nanti sama tetap kalah sama sesuai karena kita sudah overdosis. Sudah banyak ya. Belum lagi. Jadi di sini tidak saingan ilmu, tapi sama-sama aja berbuat. Saya kira itu. Baik, saya akan jajakan dulu. Tangannya silakan saya. Ya, belum saya jajakan. Saya penjelasan. Saya untuk mengobati satu penyakit menggunakan Quran, kalian harus paham. Saya lakukan setiap penyakit itu kesalahan diri kita sendiri. Misalkan kita asam lambung, itu salah diri kita sendiri. Asam lambung itu dikarenakan mental, betul? Karena pikiran. Kalau dilihat dari perspektif ilmu psikologis, ilmu psikolog. Tapi asam lambung bisa karena memang asamnya tinggi dalam medis. Tapi bisa jadi gangguan medis, tergantung siapa yang melihat. Tapi yang terpenting, penyakit asam lambung itu kesalahan kita sendiri, bukan kesalahan istri Anda. Yang kedua, sebabnya ada dua. Yang mesti ngomong, yaitu sedih, kepikiran, dan jengkel. Jadi kalau kalian ingin berobat dengan Quran, sebenarnya harus tahu kaidahnya. Pertama, asal-muasal penyakit dari diri. Dua, sebabnya yaitu marah dan sedih dan jengkel. Sedih dan jengkel. Sedih kepikiran. Kalau kanan biasanya kepikiran atau jengkel pada seorang laki-laki. Misalkan ibu ada minum stadium 2, ternyata ada di sebelah kanan, mungkin dia jengkel sama laki-laki. Baik itu suaminya sendiri
atau pemateri rupiah. Bisa jadi sehingga kalau kiri biasanya ada indikasi ke perempuan biasanya saja. Yang ketiga, solusinya pada penyakit kita, solusinya kalau dia ternyata hasilnya diagnosa kita penyakit yang dikarenakan sedih atau kepikiran dengan hutang atau istri tetangga atau suami tetangga punya kepikiran, maka solusinya dia harus bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena orang sedih itu maknanya dia tidak bertawakal kepada Allah. Karena di dalam kesedihan menimpa ketidakriduan terhadap Allah. Ya, sehingga jangan bersedih, karena sedih itu memicu datangnya penyakit, baik penyakit zahir batin atau gangguan gaib. You understand? Yes. Pokoknya yes itu luar biasa sih. You understand? Yes. Kalau jengkel solusinya memaafkan. Nah, misalkan ibu Mion stadium 2, gampang cara mengobatinya. Kalau orang yang sakit, cuma baca urutannya adalah sholawat, doa ke Allah, Yasin ayat terakhir, adalah sholawat. Itu tuh adalah sholawat. Saya ulangnya adalah adalah sholawat, doa, ayat terakhir surat Yasin adalah sholawat. Paham? Nanti kalau nggak paham, tanya yang dulu bayar 200.000. Nanti 300. Malum. Itu gitu. Contoh ibu stadium 2 sebelah anak Mion A. Gimana cara mengobatinya? Simpel. Pegang orang sakit, baca hamdalah, sholawat, terus tadi 3 kaidah diterapkan. Misalnya begini, ya Allah, misalkan kalau ya Allah, hamba akui penyakit hamba ini disebabkan karena hamba jengkel, disebabkan karena kesalahan hamba sendiri. Tadi kan dasarnya itu, segala penyakit kita kesalahan kita sendiri. Yang kedua, disebabkan karena hamba jengkel kepada suami hamba. Karena suami kita sering minta nikah lagi misalnya. Misal, oleh sebab itu ya Allah, yang ketiga solusi. Mulai sekarang dan seterusnya saya memaafkannya. Memaafkan belum tentu mengizini. Alhamdulillah. Mengizinkan. Jadi memaafkan belum tentu. Karena perintah memaafkan itu perintah Allah. Aku waspada. Kata Allah memaafkan waspada bagi Allah. Wajib, tapi mengizinkan tidak wajib. Gitu. Boleh istilah mulia, boleh. Gitu. Kalau dipahami, setelah itu baca 2 ayat surat Yasin. Innama amruhu ila akhirih. Alhamdulillah sholawat buka mulut, kita katakan gitu. Kalau terjadi reaksi apapun tidak. Diulangi satu minggu, insyaallah penyakitnya sembuh gitu. Insya rukyah ini yang terpenting bukan metodenya, tapi keyakinan. Kata Allah kebuahil ladina amanu wa syuka. Quran itu bisa jadi obat. Sifatil ladina amanu untuk orang mukmin percaya, yakin. Beda dengan yang 300 itu mikirnya masih metode. Dilalahi atau berdiri atau air asma. Mikirnya begitu. Karena tidak seperti itu. Bahkan bismillah sekalipun kalau ia yakin sembuh gitu. Jadi kata kunci dari seorang rukyah itu harus diupgrade dari keyakinan menjadi ilmu yakin, diupgrade ke ainul yakin, ke hakul yakin. Apapun bacaannya, apapun metodenya, yang penting yakin. Kalian yakin tidak kalau Quran ini menyembuhkan dengan izin Allah? Yakin atau tidak? Saya mohon maaf, saya dari kecil tidak pernah ke rumah sakit, tidak pernah opname maksudnya. Tidak pernah opname. Kalau maksudnya saya nggak pernah ke rumah sakit sama sekali, ya nggak mungkin masa istri saya melahirkan tak ada sendiri gitu. Kalau saya sunat aku potong juga enggak, betul? Tapi saya belum pernah, bukan saya sakti, tidak guna seperti sebelah kiri saya yang bisa menghilang ketika kita tidur, kita menghilang kayak jin.
Tapi karena ketika saya sakit berubah dengan Quran dan caranya seperti ini. Begitu. Kalau dipahami? Oke. Dan yang lainnya nanti akan saya ijazahkan dengan ijazah ammah. Artinya ijazah ammah seperti hizib bahar, hizib sakron, di situ ada, dan di situ ada sanadnya yang nyambung sampai ke mu'alifnya. Sohibul hizib, sohibul wirid. Jadi yang menciptakan hizib bahar yaitu Abu Hasan Asy'ari. Bahar sakron saya nyambung sampai ke beliau. Alhamdulillah. Itu dan insya Allah kalau sangat nyambung nanti ketika ada khabar-khabar sekitar yang mencoba untuk mengganggu kita, insya Allah akan diberi penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang yang ibu bapak yang belum ijazah atau yang lain juga sekaligus tasdid ijazah, arahkan tangannya ke saya dulu kan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi rabban. Bil Islam dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya. Wa rasulah. وبالقرآن حكما إماما وشفاء وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Kalau saya ajazu kalian jawab qaul Tuhan. Ajazu hadhihi ruqyah ahli sunnah wal jamaah ijazatan 'ammah. Al-Fatihah. Ada sekitar 35 hingga 40 ribu anggota kita. Selama berada itu semoga Allah ridhoi. Amin. Ibadah. Alhamdulillah nanti silahkan semua. Kalau saya katakan A maka beliau tidak.
Kalau saya katakan B, maka nanti saya harap diswab keliru ya. Dan praktisi yang web nanti saya jawab itu di diagnosa menggunakan metode 2 adalah sholawat di akhir. Nanti ada praktisi yang kalau dia ternyata ada ketarikan di sekitar rumah, maknanya kemudian punggungnya adalah punggung belakangnya sakit, maknanya dia kena sebagainya. Kemudian mandiri 11, kemudian mandiri, kemudian dirinya sendiri dan keluarganya 11 tahun. Jadi kalau dia ternyata langsung dilakukan di daerah dan itu misalkan di Tubul, di bawah pisang, kemudian di ruang tamu atau di kantor langsung di daerah dalam, maka maknanya dengan nggak ngerti maksudnya ini. Tenang aja, bilang ini pasien. Jadi sebelum dia harus diruqyah dulu gitu loh. Kalau nggak diruqyah dulu, buatnya nanti kalian tiba-tiba habis di jalan langsung ruqyah orang. Pasnya belum kesurupan, kalian kesurupan dulu. Kan saya yang malu. Udah pakai rompi kesurupan sendiri. Kan kalian nggak punya kemaluan, saya yang malu. Makanya begitu. Oleh sebab itu nanti saya cek saja. Kalau saya bisa ya, Nanti kalau saya tanya, ya, jujur ya. Anjar. Kalau sholat sering lupa rakaat. B. Sweat. Nanti sabar, duduk dulu. Duduk gerak. Nah, tanya ini. Saya tanya dulu. Ini di punggungnya agak berat nggak? Punggung. Gitu ya. B. B. Kenapa gemetar nggak punya duit? Duduk semua. Ini gemetar tapi A, jadi nggak bisa dilihat dari gemetarnya karena mungkin dia Siang sekali saya tadi. sebentar. 2 tahun. Apa? 2 tahun. Ngapain? Sakit apa? Ini. Sebentar saya tanya. Punya istri? Enggak punya. Allah. Buat apa gitu terus? Ini dalam ilmunya orang yang sulit dapat jodoh 1 biasanya disukai jin, 2 kena sihir, 3 karena jodohnya sudah meninggal. Atau sudah mati, ya, belum lahir, jadi sabar. Di sini. Enggak sebentar, tangannya begini, saya lihat begitu lah. Jadi kakinya agak kram, ngilu kan? Ya jadi bikin maksudnya enggak terusan. B. Duduk. Ya, mana yang baru? Ini baru nikah atau? Ibu berdiri ibu. Enggak, saya nggak nyentuh. Cuma saya lihat. Sabar gitu ya. Kalau saya ngomong keluhannya apa ya? Istilahnya jujur ya. Oke, terus. Marah kita juga. Sholat. Ini siapa pertama? Pakai Mbak Umar. B. Kita tanya dulu. Kepala ini kok belum ditanya sudah jawab. Bu, ini asam lambung. Ya, sering sendawa dan sebagainya. Asam lambung. Oke. Kepala aman, ada aman, lambung atas nggak aman. Jadi itu nyaman. B, duduk dulu, Bu, sabar. Tinggal ya si cantik ini siapa? Duduk gerak. Intinya. Ini, setrina ini.
seluruh keluarga hampir jadi praktisi semua. Loh, ini putrinya ini. Iya. Ya, sini ya. Sini ya. Sudah sekolah? Kuliah. Kuliah ya. Kepala. Dari Rupiah Mandiri 3 hari. Ya, oren lah bahasanya. Kalau ini nggak tahu, tapi di swab ini yang ini di swab dulu. Kalau khusus yang ini Rupiah Mandiri 3 tahun. 3 hari ya. Udah gitu ya. Sudah, saya kira itu Bapak, saya sebenarnya nggak apa ya, nggak terlalu banyak yang saya sampaikan. Yang jelas kalau kalian sekarang sedang bersedih, risau, kacau pikirannya, sudah saya pastikan kalian mesti memikirkan selain Allah. Saya ulang, jika kalian sekarang sedih, risau, kacau pikirannya, pasti kalian mikir, ingat selain Allah. Bisa jadi ingat bukan, ingat pengen nikah lagi, ini suaminya lalai, ya kan? Kemudian kacau lah pikiran, bisa jangan Allah. Maka dari itu, saya ajak kalian untuk tetap menjadikan ingat kepada Allah sebagai kebahagiaan. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat kalian, insya Allah nanti saya akan beri pesan kalian supaya itu biasa bahagia mulai hari ini sampai meninggal dunia. Mau nggak kira-kira? Memang Allah katakan bahwa tidak ada kebahagiaan yang abadi kecuali di surga. Fa'amal ladzina su'idu fafil jannah, mungkin akan itu. Tetapi kita bisa meniru ahli jannah itu dengan cara bahagia. Caranya bagaimana? Caranya kita menjadikan iman dan Islam sebagai puncak dari segala kenikmatan yang ada di dunia. Insyaallah kalian bisa dengan cara apa? Sekali lagi menjadikan, misalkan begini, kalian bahagia punya kendaraan banyak, atau anak banyak, atau istri banyak, atau luas, tapi tetap jadikan iman dan Islam sebagai puncak kebahagiaan. Sehingga nanti kalau anak bilang, istri bilang, anak bilang, kita tetap bisa berhasil. Dan itulah kasih. Oleh sebab itu, saya akan ajarkan kepada kalian satu syair yang itu insya Allah mengingatkan kepada kalian ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama syairnya yaitu kita seperti sebut namanya Shalawat Syadillah. Qul ya hadim, itu apa ya? Tidak lain tujuannya supaya kalian ingat Muhammad Amrul Alim. Ya Allah, saya sedih ya Muhammad Amrul Alim. Yang masalah yang besar, bukan banyak. Kemudian jika istri ramel, istri ingin kita ini selalu merdeka, tandanya merdeka, dompetnya gambar Soekarno. Kalau mati kurang masih perjuangan. Pengennya istri apa? Mati, mati berat. Ini apa? Soekarno. Ya Allah gimana? Alhamdulillah Amrul Alim. Waktu syahid amanah yang bismika. Ya Allah, semua kesedihanku yang aku ceritakan ini ya Allah hilang karena mengikut asma. Makanya ketika itu saya akan mengajarkan lagunya. Akhirnya mungkin kalian juga nanti dibuka lagunya. Jadi seperti ini. Qul sallu ala nabiyina Muhammad. Qul ya adin antal adin qadam mana amun adin wa kullu syai'in hammana ya
itu naik ada yang mau lurus bener, nabrak lurus, naik. Sebentar saya dulu, belum pas sudah dicoba. Andal qadimun bil azal antal ladhi lam bazal. Terus antal aziz ma qad nazal min fadhihi Andal qadi qadimu bil
dapat saya sampaikan. Jadi yang pertama, kalau kalian ingin berbahagia sampai akhir hayat, maka jadikan iman dan Islam sebagai puncak dari segala kenikmatan, sehingga ketika Allah mengambil kenikmatan sehat kalian, sehingga kalian sakit, kalian tetap bahagia. Kenapa? Karena masih ada iman dan Islam. Ketika Allah mengambil anak kalian, ketika Allah mengambil istri kalian, ketika Allah mengambil jabatan kalian sebagai ketua PC di era Sumeneb, misalkan, tetap bahagia. Iya. Ketika kalian pasiennya nggak sembuh, bahagia. Meskipun Allah mengaktifkan kepada kalian, misalkan yang rukyah adalah siapa? Jadi, tapi ternyata yang transfer Ustaz Suhairi tetap bahagia. Tetap bahagia. Kenapa? Karena menjadikan iman dan Islam sebagai puncak segala kenikmatan. Itu yang poin yang penting, yang kekal untuk kehidupan kalian yang akan datang. Karena belum tentu besok Ustaz Suhairi masih hidup, belum tentu juga. Bisa jadi beliau duluan baru saya, atau saya terakhir beliau duluan. Qastabihu ila maubadi. Yang jelas itu poin pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ada sesuatu yang tidak bisa kita toleransi ketika kita mati dan itu menjadi bentuk masalah bagi kita. Apa ya? Hutang. Maka jangan banyak hutang. Itu kata beliau. Karena kalian yang tadinya dari manusia bisa menjadi jin dengan gara-gara hutang. Yaitu apa? Ketika disamperin bisa bilang secara baik subhan. Maka kata Nabi, alhamdulillah usolli ala man lam arba'ah. Aku enggak mau nyolati orang yang punya hutang 4 bulan. Maka kata kuncinya adalah jangan hutang dulu tapi untuk. Sebagaimana Aisyah juga hutang, tetapi itu apa? Jangan untuk kepentingan modal bisnis. Dan yang paling penting jangan hutang terkenal. Hutanglah ke BNP. Kenapa? Tahu? Kalau kalian hutang ke Ustaz Suhairi, padahal Ustaz Suhairi juga punya hutang banyak. Nanti kalian ketika kedatangan Ustaz Suhairi, si kalian menurut menagih. Jelas ini menagih. Padahal beliau hanya ingin klarifikasi karena salah transfer tadi. Kalau dibilang, begitulah. Itu menjadi yang tadinya kita sahabat jadikan kan. Terus sebab itu ini barang sepele dan tidak bisa diobati. Tidak bisa diobati. Terus sebab itu sekali lagi jangan banyak hutang, tapi kalau hutang sedikit saja dan betul-betul ke BNP. Dan saya tahu wajah-wajah orang yang hutang itu kelihatan. Karena bahasa itu kelihatan ketika dijualin suka lunas hutang. Yang paling kencang itu namanya. Sekali lagi ini barang sepele dan juga aku katakan ya. Terus dan itu puncak kehinaan kalian. Puncak dari kalian sholat tidak akan tenang, dibaca Quran tidak sering lupa sholat, juga lupa tenang, lupa segala macam. Terus sebab itu boleh lupa tapi murah saja. Jangan suka murah, biasa dia bisa merdeka. Siap? Itu saja saya kira termasuk PC itu jangan banyak utang ke PW. PW juga jangan utang ke PP, karena negara kita ini sudah banyak utang. Ini sudah jadi budaya sebenarnya utang terus. Ya, saya kira itu jadi kalau yang terakhir kita hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan kalian kesadaran diri bahwa tujuan kita diciptakan Allah bukan untuk memperbanyak anak, bukan untuk kalian ini menjadi ahli rukyah, tapi Allah menciptakan wilayah itu supaya jika kalian mau sujud ke Allah
Muhammad kepada Allah, mengakui bahwa kita ini nama, mengakui bahwa kita ini berasal dari tanah, mengakui bahwa kita ini dari nutfah, sesuatu yang dunia yang ketika dijual ke pasar tak laku. Betul nggak? Juga dengan telur, sekal bakal ayam itu mahal, 1 kilo berapa? Ya 27 kilo, coba sekal bakalmu. Tawar kan? Kalau dibuang ke pasar, itu menunjukkan kita orang lebih mulia jika bakal Tuhan. Sebab itu kita harus sadar diri dan mari kembali ke Allah. Sadar jiwa kita ini akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu gak akan oke? Ini juga atau ini juga yang jelas. Yang jelas kita akan oleh sebab itu sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran kepada kita bisa sadar jiwa kita ini hamba Allah, kita akan kembali ke Allah, dan sehingga kita dengan rupiah ini kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah dan Rasul. Ala hadiniyah wa ala niyatin kulin wa ala niyatin kulin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah binati Allah ayazukuna wa iyakum jami'an aslihan wal-afiyah wa taqwa wa ومن كان توكلنا على السلامة والسلام ورحمة الله وأن الله يرزقنا وإياكم الفتوح والرسول والصلاح والجزاء والمحبة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم والرؤية إليه صلى الله عليه وآله وسلم وزيارته في كل سنة والوصول إلى الله عز وجل وأن الله يجعل هذه الجمعية رفيع السنة والجماعة خيرة سنة جميعة مباركة ويمضيها خيرا ويمضي بذلك الجميع بين حديث النبي الفاتحة. Dilanjut, besok pula saya harus ke Mojokerto. Jadi 3 lokasi ini saya menyempatkan ke sini tidak lain karena saya mahabbah cinta kepada kalian. Saya perlu kita, walaupun jasa saya tidak seperti ini. Jadi manusia sudah ada seperti ini. Ini sudah tidak ada bentuknya seperti ini. Kita usianya sekitar ya 25 tahun. Ini kan 52. Saya kira kayak jadi mudah-mudahan ini begitu yang baru saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa bertemu di akhirat Islam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dari cerita kita yang mulia Gus Alam Nabi itu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hikmah dan juga mendapatkan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya acara dan yang dilanjutkan dengan pembacaan doa barisan, maka berakhir pula acara pada kesempatan malam hari ini. Dari saya pribadi barangkali apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hitungan 31. Tidak punya. Nanti disuap yang saya. Yang baru. Ayo. Gantian nih terus ketik bapak yuk ketik bapak yuk. Pak Bozat. Ya.
Persiapan sob. Ya udah, yuk ganti-ganti lagi nilai sampai di lamar nah. Ayo. Selesai. Selesai dan lagi beberapa selesai Tak campur dah ni. Ayo kita mari. Ayo, mun semare tuh sayang. Ayo. Ding dung. Mare, Bon. Mare. Ah. Tare. Ya sudah ya setamari binaan ya. Kita lagi. Ayo. Pak mun semare. Binaan. Kita binaan. Bedelangan. Lagian lagar tak lembar. Mun semare tolong mun semare. Semare ya. Kadir. Satu dua. Binaan. Binaan. Yang baru itu, tangan sebelah kiri. Dengan sebelah kanan. Yang baru. Binaan ya. Ayo. Mari. Aku cek. Bagian sanyar bagian kanan. Bagian sanyar. Coba sanyar. Kita tolong dulu sanyar. Yang baru mana? Baru. Tong dua. Kita mari Bimon. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Ora sila lastare, siapa tua? Sila lastare. Siapa tua sila lastare?